Assalamualaikum. Saya mau nanya, Pak. Aku bingung nih, sering nonton live ini. Kenapa ya Alkitab bisa menjawab apa pertanyaan daripada yang orang lain ya? Sedangkan saya nggak pernah ketemu dengan kitab-kitab lain yang bisa menjawab pertanyaan orang gitu loh, Mbak. Ya udah murtad aja Pak. Kalau udah tahunya kok kebenaran itu. Iya, makanya saya bertanya, maaf ya. Ini itu jawabannya. Karena ini adalah kebenaran. Oh gitu. Nah, terima kasih ya Mbak. Kapan mau dibaptis Pak? Kan nggak semudah itu untuk membaptis atau juga apapun. Agama itu kan tidak langsung bisa menerima seorang. Aku dilihat daripada Siap Pak. Bapak yakin besok masih hidup Pak? Iya, puji Tuhan, alhamdulillah. Bapak yakin besok masih hidup? Ya, mau hidup mau enggak, cuman pasrah saja. Yang Jangan penting Pak. Sayang. Kau udah hidup, sudah tahu bahwa kebenaran adalah yang tertulis di dalam Alkitab. Masa kau mau berakhir dengan iblis-iblis yang di neraka? Sayang. Ya, semoga apa yang Tuhan berikan, Allah berikan, aku hanya bisa berpasrah diri saja. Allah nggak pernah memberi Pak. Sampai detik ini, dari mulai diperkenalkan Muhammad nggak pernah memberi. Kalau Yesus jelas memberi makan. Itu real sekali memberi makan. Memberi pengampunan, real banget. Memberi kesembuhan. Memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan orang pun sudah hari ini dilakukan. Kalau Allah nggak pernah Pak. Ngasih apapun nggak pernah. Allah minta dulu gopek. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Tadi kita udah bahas tadi Pak, bahwa yang membuat orang selamat itu bukan karena amal itu nggak membuat orang ke surga, tapi yang membuat orang masuk surga itu adalah rahmat. Ya, Sahih Muslim 50:42, rahmat. Nah, menurut surat Maryam ayat 21, surat 19 itu yang dikatakan rahmat itu adalah Isa. Nah, tapi lucunya di Alkitab kita, Yesus itulah rahmat. Di Titus 3 ayat 5, bagaimana cara mendapat rahmat itu dengan baptis. Coba dibuka teman-teman nanti ya, Titus 3 ayat 5. Jadi itu kenapa kita tawarkan untuk dibaptis, karena kita nggak tahu kapan kita meninggal ya kan Pak. Nggak tahu, nggak ada yang bisa tahu umur manusia. Coba tadi berdasarkan Bapak bilang ya, kok bisa ya Alkitab itu menjawab pertanyaan? Coba saya nanya, istrinya Ibrahim di Quran bisa nggak Allah jawab? Maaf, sebetulnya saya ini belum percaya dengan adanya suatu agama, karena saya harus mengimani sesuatu yang memang harus dengan iman sesungguhnya Mbak. Makanya saya bertanya-tanya dan belajar mana yang benar-benar juru selamat. Kita harus mengimani, asal jangan mengimani, tapi kita harus tahu iman itu sesungguhnya. Wih bagus, keren Pak. Coba Pak, Allah itu kira-kira siapa yang udah pernah dia selamatkan Pak? Coba satu orang ada. Kalau menurut saya Belum ada. Allah itu dari sejarah pun saya belum ada temuan. Kalau misalnya menurut dari kita orang Muslim sendiri yang saya sering dengar dari itu pun itu Jibril, malaikat Jibril. Maka saya juga belum mengimani itu semua. Mau gimana? Iya itu aja Pak. Tadi juru selamat, ngomongin juru selamat. Nah ini juga sesuai tema saya. Adakah keselamatan Islam dalam Islam itu nggak cukup ya kan dalam Islam? Nah ini sampai detik ini satu orang pun yang dengan agama Islam itu belum ada yang selamat. Selamat dari apa? Dari kematian kekal. Belum ada satu pun Pak. Tetapi Allah dalam kemanusiaannya sudah menyatakannya 2000 tahun yang lalu. Iya Mbak, terima kasih pengetahuannya ya. Semoga saya makin paham lagi tentang agama Kristen Siap. yang memang ada juru selamatnya. Karena Rajin nonton live saya nggak Pak? Saya sering menonton setiap apologet. Saya mempelajari karena saya akan melihat iman seseorang. Karena di Islam juga diajarkan akhlak dan adab, sedangkan di Kristen kasih. Maka saya harus melihat orang-orang tersebut saat live itu adakah yang mereka pakai itu. Karena orang beriman itu seharusnya memakai itu semua. Tapi kalau saya nggak menjelekkan agama manapun, tapi saya sering nonton juga Mbak Agatha, Mbak Mikana. Bapak jangan melihat kasih itu di dalam manusia Pak, tapi lihatlah kasih di dalam Yesus. Coba baca Alkitab. Karena Allah itu adalah kasih. Bapak lihat aja kelakuannya Yesus di dalam kitab kami. Itulah kasih yang sesungguhnya. Kasih itu berkorban. Itu kasih yang paling nyata. Kasih itu adalah mengampuni. Kasih itu tidak mendoakan yang jahat. Kasih itu berkorban tadi ya. Kasih itu memberi. Kasih itu tidak membalas. Itu yang diajarkan Yesus. Jangan
Jangan lihat di saya. Kalau saya memang nggak ada, Pak. Saya nggak punya kasih seupilnya Yesus pun nggak ada. Itu. Tapi lihatlah dari apa yang diajarkannya Yesus. Tapi lihatlah juga apa yang diajarkan Olo. Kau akan melihat kasih di situ. Ada kasih mati atau ada kasih hidup. Kalau Yesus itu kasih hidup orang. Kalau Olo itu kasih mati orang. Oh gitu Mbak. Terima kasih ya Mbak. Selamat malam. Semoga saya bertambah pengetahuannya. Ini dikit aja aku spill ya. Yang Allah mengatakan bunuhlah dirimu itu suatu lebih baik dari kepada kau lakukan itu di mana Pak Prof? Saya lupa. Al-Araf 37 ya? Cerita tunggu aku cari dia. Iya. Tapi kalau Saya bukan hafiz Quran soalnya. Ya siap. Nah itu ada juga di At-Taubah 29 atau 123 An-Anfal ayat 12 itu kasih bunuh orang semua itu Pak, kasih mati orang semua itu. Anisa 66. Nah apa tuh Pak Prof? Silakan. Dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, bun-bunlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu. Tuh. Kasih lagi hadis Pak, kalau ada orang yang mengganti agamanya maka bun-bun juga. Bun-bunlah. Kasih mati semua itu. Itu. Makanya Bapak Atu baca Alkitabnya, Qurannya. Coba cari yang ada terjemahan. Kitab Pak. Quran punya Quran nggak Pak? Nggak punya juga karena saya Oh, Akbar beli lah Pak. DM aku nanti tak transfer cuma 59.000. Pak, Serius? ini 50.000 Pak harganya Pak. Ini 59.000 Pak. Aku beli di Gramedia. Serius nggak ada? Ada terjemahannya. Nanti Bapak bisa baca. Jangan kira ini harganya sejutaan ya. Ini 50.000. Nggak mahal. Iya, terima kasih Mbak. Selamat Enggak, kalau malam. Bapak memang mau ini nanti tak beliin sama Alkitab sekalian. Iya, Boleh. biar nanti saya akan bandingkan Mbak. Ya, mangga. Iya. Terima kasih ya Mbak. Selamat malam. Selamat malam. Selamat belajar ya Pak Pria. Ini baru betul namanya pria sejati ya Pak Prof ya. Betul, ini baru sesuai namanya. Cari kebenaran Pak. Pak. Betul itu Pak. Pria sejati tidak akan mau menggauli anak di bawah umur. Astagfirullahaladzim. Ya, pria sejati juga nggak akan menggauli budaknya di ranjang bininya sendiri. Nah, ini kira-kira pria sejati nggak ini? Cek ya. Tidur sih Mar. Never tarik kobra. Oke, Islam Kristen bro. Halo, Leak. Oh ini yang kemarin aku dia pindah dari ini tak? Dia ngaku pindah ke Islam. dia Hindu, dia dari Hindu. Ke Islam. Lagi bingung katanya. Tapi narasinya sih Islam. Kemarin dia Islam, terus ateis, terus Hindu. Nggak jelas-jelas ini orang. Makanya aku bilang ini pria sejati nggak nih? Kita tanya dulu dia. Soalnya dia dari Kristen ke Hindu apa ya? Coba yang bener apa hari ini? Ini tiap naik lain-lain jawabannya. Halo, Nefertari. Halo, di unmute bro. Islam Kristen. Halo. Islam Kristen. Udah ngaku Islam sekarang. Islam. Iya. Waduh, biasanya ngaku Hindu. Hindu. Ada yang mau ditanya? Ada Mbak. Silakan. Nah, Kejadian 8 ayat 21. Baca. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dan tidak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Apa yang mau ditanya? Pertanyaannya, Musa gimana dia bisa tahu isi hati Tuhan itu? Kan Allah yang mewahyukannya kepadanya. Loh, kan ini kan berfirman dalam hati katanya. Iya, Allah mewahyukan perkataan itu kepada Musa, sama seperti ketika penciptaan. Memangnya Musa tahu itu kalau nggak Allah itu sendiri yang menceritakannya kepada Loh, ini Musa? bukan dalam hati, Mbak. Iya, Allah itu sendiri yang mengatakannya kepada Musa. Lu bagaimana Musa bisa tahu dia? Ya karena Allah yang ngasih tahu, kok gimana tahu? Gimana sih? Allah sendiri yang ngasih tahu sama Musa. Dia berkata dalam hatinya. Loh, nanya lagi kau, gimana sih? Pak Prof, aku kemarin ya Pak Prof. Aku dalam hatiku gini ya Pak Prof. Emang si Nefertari ini mau ngerada-rada. Loh, dari mana kau tahu Pak Prof isi hatiku? Lah kan aku ngasih tahu. Udah Loh, mana saya bisa tahu? ngerti sih? Aduh, Dalam hati katanya.
Iya karena aku kan udah ngasih tau Pak Prof, aku ya dalam hatiku mikir gini ya Pak Prof, si Nefertari ini nggak ada otaknya loh. Itu dalam hatiku tuh aku ngomong, tapi aku kasih tahu sama Pak Prof. Kok Pak Prof tahu isi hatiku? Karena aku ngasih tahu. Kok bisa Musa tahu isi hati itu? Tuhan itu berfirman dalam dirinya. Karena Tuhan itu sendiri yang ngasih tahu ke Musa. Ini sesimpel ini pun nggak nyampe otak kamu. Soalnya kamu Islam. Lalu bagaimana misalnya gini? Dari mana Muhammad tahu bahwa Allah pernah berdialog dengan Isa? Dari mana Muhammad tahu? Sementara Muhammad hidup 700 tahun setelah Isa. Siapa Kasih yang ngasih tahu. Dikasih tahu lah sama si Allah. Pasti Allah yang ngasih tahu kan? Ngasih tahu Dari sama mana Jibril. kamu tahu? Terus sama Jibril Allah. digosipin lagi. Iya, Allah berubah jadi pohon di surat Al-Qasas 30. Dari mana? Waktu ketemu sama Musa. Hai Musa, akulah Allah. Kan gitu kan? Tapi Allah nggak tahu apa yang ada di dalam hatinya Abdullah bin Umi Maktum. Karena Allah di situ bilang barangkali. Gimana Gayat ini siapa? Yang ngomong gayat ini siapa? Musa kan yang ngomong di situ. Kan Musa Iya, yang Musa nulis. itu bagaimana dia bisa tahu, nggak ngerti ini? Ya Allah sendiri yang ngasih tahu ke Musa. Ih dodong kali sih otak. Aku kasih contoh. Tunggu Pak, ini aku tanya dulu kau. Ini berapa? Ini berapa? Takutnya dia nggak bisa nengok lagi. Ini berapa Pak? Ini berapa? Satu. Kalau ini apa? 2. Jari. Kan saya bilang Loh. kalau ini berapa? Ini apa? Saya tanya ini berapa? Ini pasti satu. Kalau ini apa? Ini jari. Kamu Detail Coba, lah tanya. kau. Nyambung, Tanya ini berapa? Nah, Ini berapa, Pak Prof, Pak Prof, nah. Ini berapa? Ini berapa? Bro, Dari Jawab ya, itu 2. ini berapa? Gak apa-apa, aku tanya ke dia. Takut dia Pak Prof. Jari, tanya berapa loh? Jari jawabannya. panahnya menjebak. Enggak jebak. Andai kau memahami pertanyaan orang, kau kan nggak pernah nyimak. Makanya besok-besok dikima. Bagaimana dia bisa tahu isi hati Tuhan itu? Dia ngasih tahu. Mana nggak ada? Loh, itu semua habis dia orang depan. dikasih tahu. Aduh Tuhan. Aduh. Soalnya kita minoritas. Soalnya room saya ini bukan room penghujat dan room saya ini nggak pernah menghujat orang ya. Ini terbukti ya. betul itu. Ini terbukti karena yang kami katakan ini bukan hujatan, ini dalil. Harus baik data. Betul. Jadi tolong ya teman-teman Kristen juga memahami posisi kami. Kalian sih seneng ambulan di bawah, gue yang keok. Yang dimaki-maki gue, yang dihina-hina gue, yang diancam gue. Lu seneng, kebagian ketawa. Ya, biar nggak kontrasepsi, paham ya. Silakan Rizky Ananda. Halo. Iya. Oke, halo Kak, ya. Ya, Islam Kristen Pak. Islam Kak. Ya, silakan Bang. Mau bertanya apa Bang? Mau nanya, kira-kira Tuhan Yesus itu kapan ya adanya? Dalam kekekalan. Keilahiannya itu ada dalam kekekalan. Kemanusiaannya itu 2000 tahun yang lalu. Itu jawabannya. 2000 tahun yang lalu. Dalam kemanusiaannya, dalam keilahiannya dia dalam kekekalan sudah ada. Berarti 2000 tahun yang lalu ya. Enggak. Kemanusiaannya, Emang betul. susah. Manusiaannya. Kalau keilahiannya, Dalam kekekalan telah ada. Sejak kalau dalam kekal. kekekalan tidak ada. Sejak kekal. Jadi kalau Bunda Maria itu kira-kira mana lebih tua? Dalam Daripada- kemanusiaannya ya Bunda Maria, Bang. Oh gitu. Itu sebenarnya udah jawaban ya. Ya, oke. Cuman kan gini, dalam kemanusiaan berarti kan Kakak Agatha kan mengakui Tuhan Yesus itu kan manusia kan? Allah dan manusia, nggak bisa Allah kita dan potong. manusia. Nah, Allah dan manusia. Berarti Allah itu lebih muda daripada Bunda Maria. Kemanusiaannya. Kemanusiaannya Kalau lebih kamu muda. tanya Allah itu lebih muda ya salah. Orang keilahiannya, kealahannya itu kekal. Tidak berawal, tidak berakhir. Lo kok kamu bilang lebih muda gimana sih ini? Kecuali gini, Kemanusiaannya. Bang. Kecuali Saya kan nanya iya, Bang. logika. Saya kan bertanya dengan logika. Iya, itu pertanyaannya Iya, mesti memang dipikirkan iya, matang-matang gitu. Karena Anda bertanya tentang apa? Kalau kemanusiaannya iya kami mengakui, betul. Kemanusiaannya pertanyaan- berawal. Pertanyaan Kalau dia tadi, Yesus itu manusia gitu ya. pertanyaan dia tadi berarti Allah lebih muda kan ini gila. Iya, nggak logika nangka. kau. Coba sekarang kita tanya ya. Tadi kan gitu jawabannya, berarti Allah keilahian Yesus sebelum segala zaman dalam kekekalan. Kemanusiaannya Berarti tadi 2000 tahun lalu. Berarti Ber- oh gini, berarti terus
Sabar bro. Tadi kita berbicara tentang dominatur. Ya, lanjut tak. Enggak, langsung Prof, dia tak mute dulu. Nah, sekarang kalau begini, ya kami udah menjelaskan tentang keilahian Yesus dan kemanusiaannya yang berawal 2000 tahun lalu dari Bunda Maria. Nah, sekarang pertanyaannya, Allah sama Muhammad tuaan mana? Kamu jawab, bisa nggak? Mana lebih tua, Allah sama Muhammad? Bang, unmute, silakan. Sama Muhammad itu ya Allah lah. Muhammad itu kan Rasul. Oke, kita terima. Sekarang tanya Qurannya, Prof. Tua mana Quran sama Muhammad? Tua mana Quran sama Muhammad? Quran sama Muhammad. Iya. Yang Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nggak nanya itu. Tuaan mana? Maksudnya tuaan mana kan? Ya Nabi Muhammad lah. Cuma Berarti firman-Nya Allah itu lebih muda 40 tahun. Lebih muda, iya. Otomatis Allah juga baru ngomong ketika Muhammad sudah berumur 40 tahun. Umur 40 tahun. Nah, itu logika penjelasan. Allah baru ngomong ketika Muhammad 40 tahun. Karena Quran lebih muda. Ya kan? Logika. Logika. Ini kalau saya tulis ini paham kok. 20 kali ulangi tapi ya. Kalau yang modelan kayak aku sih sekali udah ngerti. ya beda lah, itu kan firman. Kalau Nih, saya kasih tahu jawabannya gini. Harusnya jawaban kamu niru dari saya. Kalau perkataannya Allah itu kekal. Nih saya kasih tahu jawabannya. Kalau ada orang yang nanya, tua mana Quran? Nih saya bantu kau jawab. Dulu dulu ya. Dengerin kakak dulu ya. Kalau ada yang nanya, tua mana Quran sama Muhammad? Kalau bukunya Kak lebih muda, tetapi perkataan Allah itu kekal. Enak nggak jawabnya itu? Nah, itu sama paralel dengan Yesus yang tadi saya jelaskan. Kemanusiaannya itu memang lebih muda dari Bunda Maria, tetapi keilahiannya dalam kekekalan. Itu kan Ini fakta, Prof. Kalau covernya ini yang saya pegang ini baru ada tahun berapa? 2004. Ada 1500 tahun lalu. Enggak, ini 2000 ya. Abad 7. Enggak ada juga, Bro. Belum ada musabnya. Oh, ya berarti belum ada 100 tahun lalu. Kalau kamu katakan bahwa Al-Quran itu lebih muda dari Muhammad, berarti Allahmu selama itu bisu. Iya kan? Baru saya bilang, Allah baru berbicara ketika Muhammad sudah 40 tahun. Iya. Paham kan? sampaikan kepada Nabi Muhammad untuk meluruskan jejak hidup manusia yang Itu udah lurus hidupnya belum ada Muhammad. Iya. Nih, Orang sudah Dulu gue kasih tahu ya, Paulus tadinya bengkok, lurus ketika ada Yesus. Jadi Muhammad Iya. nggak bisa ngelurusin apa. sebelum ada Muhammad, orang itu sudah tahu jalan dan Saya kebenaran. tahu yang diluruskan Muhammad. Itu, yang satu itu, yang tadinya gini jadi lurus. Oh, ya tauhid, Saya tahu dia meluruskan Rizky, sebelum ada Muhammad, itu orang sudah tahu jalan kebenaran. Kalian ini muncul Muhammad, masih jadi bengkok, makanya suka berdoa. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tiap hari itu membengkokkan manusia, nggak ada. itu buktinya kalian berdoa tiap hari minta doa jalan-jalan lurus untuk apa? Berarti masih bengkok. Iya, berarti tidak Yang namanya orang mau masuk surga itu ya berdoa ya minta jalan lurus. Benar itu pasti air yang buat kapal waktu ketika Iya, kapal lewat. Kapal lewat. benar Bulan. itu enggak? Matahari. Itu bulan terbelah kayaknya Pak Prof. Tolong satu lagi. Penasaran saya nengoknya. Apa itu ya? Apa sih? Saya kurang jelas juga kayaknya planet itu. Planet Pluto. Coba lihat lagi. Saya rekam ya sekali lagi ya. Saya rekam. Nah. Apa ini ya? Tunggu. Atau apa? Aku bunyi but-butnya kalau dia muncul tuh ya. Kita dengerin ya. Iya. But. Oh.
Mars. Salah kiri. Bukan lupa. Mars. Mars kayaknya itu Mars. Kayaknya masih 5 kali. Ini bentar. Ini harus 3 kali ya, baru 2 yang saya rekam. Satu lagi, Pak. Ini baru 2 ya. Kalau 2 berarti binatron, nggak jadi tritunggal, udah nggak apa-apa. Aduh, ternyata kebagian guys. Oh, ternyata bulan. Iya. Bulan Tadi ya. masih sama-sama tadi. Bulan. Berarti bulan bulat ya. Bulan. Tapi bumi ini kan nggak datar. Enggak. Tapi kok dilaporkan? Di Al-Quran datar. Al-Kahfi ayat 47. Ya, kenapa Pak? Lagi sekali bertanya. Boleh. Itu tadi nggak mau ditanggapin, udah. Nggak ada Ya, dalam Tuhan ada di mana-mana. bilang datar di situ Pak Agatha. Apa? Ada rata, bukan datar, rata. Nggak ada. Ada Ya. Hamparan. Baca dulu yang betul. Hamparan. rata. Aduh, mau lihat ayatnya? Boleh, Pak. Baca. Lalu belum bisa open cam. Iya, tuh saya ini. Yang bumi diperjalankan dan mereka melihat bumi yang Gunung-gunung diperjalankan. Bukan datar. Dari mana iya, yang gunung-gunung. Rata, Pak, rata. Oh ya, rata. Rata kan datar, bukan? Beda.